Baiklah para mahasiswa sekalian ya, pada sesi berikutnya kita coba ini contoh analisis komparatif penyajian dalam bentuk neraca. Ya, coba saya ulangi lagi, kita lihat di sini bahwa kas contohnya adalah 2018 itu 2.400 dalam ribuan ya, berarti 2.400. Tahun 2017 adalah 2006 600. Ya, berarti terjadi penurunan sebesar 200 ya. 2018 turun dibandingkan 2017 200. Persentasenya 7,69 itu diperoleh dari 200 dibagi dengan 2.600 dapat 7,69 dan seterusnya sampailah pada akhirnya total aktiva itu dari 2.800 naik menjadi 35.000, maka dapatlah peningkatan Rp7.000 atau Rp7 juta dalam bentuk persentase adalah 7.000 dibagi 28.000 dapatlah 25%. Itu aktiva semua kita hitung demikian naik apa turunnya. Barulah kita lanjutkan yang untuk sebelah kanan pasifa. Utang lancar, utang jangka panjang, modal saham, agios saham, laba ditahan, total utang dan modal atau pasifanya sama, balance seperti itu, tapi perubahannya juga punya perubahan tersendiri. Di sini bervariasi juga begitu. Ya, kalau kita lihat, udah kita hitung begini, kita lihat misalnya di sini. Pada sebelah pasifa ini yang cukup mengalami perubahan, misalnya kita lihat di sini laba ditahan cukup berarti berubahnya 4.600, berarti laba nahannya lebih banyak. Laba ditahan semakin meningkat, ini menunjukkan gejala atau indikasi bahwa laba di tahun 2018 itu meningkat. Laba di 2018 itu meningkat. Apa buktinya? Coba kita lihat, kita lompat sebentar ke ini. Nah, ternyata laba 2018 itu adalah 10.880.000. Tadinya hanya 7.650 atau meningkat 3.230 atau 42% paling bawah itu. Laba setelah pajak meningkat ternyata. Inilah saya kembali ke awal lagi. Di sini ternyata betul laba ditahan meningkat cukup besar. Juga berarti ini menunjukkan dividen yang dibagikan juga bisa terjadi peningkatan. Kemudian kita lihat di sini juga. Utang jangka panjang juga mengalami peningkatan ternyata. 9.000 jadi 12.000, Rp3.000, 3 juta. Utang jangka panjang yang meningkat ini, ya, ini ada indikasi menunjukkan adanya penambahan pada sisi aktiva tetap. Nah ini biasanya atau indikasi menunjukkan penambahan pada biaya pada aktiva tetap. Kenapa? Biaya utang jangka panjang itu idealnya diperuntukkan untuk beli aktiva tetap, bukan untuk harta lancar. Ternyata di sini terlihat mesin bertambah 2.000 atau 2 juta. Nah, berarti ini ada indikasi bahwa utang jangka panjang nambah tadi itu karena menambahnya tentang pembelian mesin sebesar 2.000 atau 2 juta ini. Gedung tidak mengalami penambahan 8.000 atau 8.000. Mesin berarti itu adalah ada indikasi penambahan aktif tetap. Ya, karena utang tadi bertambah. Nah, ini artinya itu beberapa poin yang bisa kita lihat makna perubahan itu nanti maksudnya apa ya saya jelaskan. Bisa lari ke interpretasi itu. Makna artinya nanti gitu. Coba lihat lagi di sini. Kan nah, di sisi harta lancar, oh tanah juga ya ternyata ya. Tanah juga 3.900 mengalami peningkatan. Berarti yang kedua, di samping mesin bertambah, juga tanah dia beli perusahaan ini. Kalaupun belum digunakan untuk saat ini, barangkali peruntukannya adalah untuk pengembangan usaha ke depan atau untuk ekspansi perusahaan. Jadi dia beli tanah, dia beli nambah mesin, ya sumbernya daripada sebelah kredit tadi. Sumbernya kita bisa lihat, terjadinya peningkatan laba ditahan cukup signifikan. Dan utang jangka panjang juga cukup signifikan terjadi perubahan utang jangka panjang. Nah, jadi nanti bisa kita simpulkan itu bahwa
peningkatan modal dari laba ditahan, dan dari hutang jangka panjang itu diperuntukkan untuk membeli tanah dan menambah mesin. Ini merupakan kebijakan untuk ekspansi ke depan. Analisanya begitu nanti itu. Ini kita mendahului analisanya. Kemudian yang berikutnya, apalagi kita lihat angka-angka yang besar-besar absolutnya kita lihat dulu sini. Ternyata persediaan 2.700 persediaan itu meningkat. Berarti kan semakin besar, ya. Stok persediaannya bertambah. Berarti apa? Berarti persediaannya maju. Semakin maju penjualannya berarti, makanya stok persediaan juga akan bertambah besar seperti itu. Nah, itu beberapa poin yang sudah kita garis bawahi, sudah kita bahas. Nanti larinya ke sini itu ya. Kita lihat setelah ini kita lari kepada, nah ini analisa atau interpretasi seperti ini. Coba kita lihat. Dari yang kita ceritakan tadi tercermin di sini. Satu, dari neraca tahun 2017, aktiva perusahaan mengalami peningkatan 25%. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kenaikan baik pada aktiva lancar maupun aktiva tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa tahun 2018 perusahaan melakukan perluasan usaha atau ekspansi. Ya kan? Tadi kita lihat nambahnya di aktiva tetap, terutama ya, aktiva lancar persediaan. Poin 2, dari sisi neraca 2018, utang khususnya utang jangka panjang dan modal perusahaan juga mengalami peningkatan. Tadi kita sudah lihat laba ditahan meningkat cukup besar, utang jangka panjang juga meningkat cukup besar, ya. Peningkatan aktiva 25%. Ini disebabkan karena perusahaan harus mendanai kegiatan perluasan usahanya. Seperti tadi kita tandai beli aktiva, beli harta, beli perluasan tanah ya, dia beli penambahan tanah tadi ya. Kemudian penambahan apalagi tadi gedung ya. Personal mesin. Oke, ya, mesin juga menambah itu. Kemudian rugi laba kita lihat sisi ini. Ternyata penjualan perusahaan juga mengalami peningkatan, masing-masing 33% dan 42%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar memanfaatkan perluasan usaha. Artinya perusahaan tadi ekspansi, nggak percuma dia ekspansi, mampu meningkatkan penjualannya. Dan laba juga meningkat, tadi sudah kita lihat. Jadi nggak percuma berhasil ekspansi itu. Dari sisi laba rugi juga tampak bahwa akibat adanya perluasan usaha, perusahaan mampu meningkatkan efisiensi produksinya. Peningkatan harga pokok 20%. Harga pokok peningkatkan hanya 20%. Ternyata penjualannya meningkatnya sampai 33%. Kan bagus. Penjualan meningkat 33%, harga pokoknya naik cuma 20%. Kan tambah bagus, tambah efisien berarti. Apa akibatnya? Akibatnya laba bisa meningkat sebanyak 42%. Jauh lebih dari peningkatan penjualan. Nah ini kan artinya saya ulangi bahwa ketika peningkatan penjualan diiringi oleh peningkatan biaya yang lebih kecil, itu akan mampu meningkatkan laba perusahaan yang lebih besar lagi. Inilah yang terjadi pada sisi analisa komparatif daripada neraca dan laporan laba rugi ini. Lanjutannya, ya, dengan kata lain, berbagai keputusan yang diambil perusahaan pada tahun 2018 untuk melakukan perluasan usaha tampaknya sudah cukup tepat karena perusahaan benar bisa memanfaatkan untuk meningkatkan perolehan laba. Nah sebaliknya, berarti tidak berhasil ketika ekspansi tapi penjualnya turun, labanya turun. Tidak berarti tidak berhasil. Ini sebaliknya ya berhasil. Yang terakhir namun demikian, karena perluasan usaha tersebut didanai dengan menggunakan hutang jangka panjang dan tambahan modal, maka di masa yang akan datang perusahaan harus dapat lebih efektif dan efisien lagi operasionalnya. Kenapa? Karena keuangan perusahaan ini ada beban bunganya, beban bunga tuntutan jangka panjang, dan beban dividen untuk modal saham. Siapa yang nanggung? Perusahaan yang akan menanggung di masa akan datang akan semakin berat. Oleh karena itu, kebijakan pendanaan, ya, apakah dari hutang, apakah dari modal, memerlukan kebijakan yang baik bagi perusahaan dalam upaya apa? Untuk menekan biaya, jangan sampai biaya terlalu besar. Baiklah, mas sekalian ya,